Assalamualaikum. Kali ini aku mau review gamepad PXNP 5 yang menurutku gamepad ini berada di kasta tertinggi dengan harga yang cukup terjangkau. Tapi sayangnya ada satu kekurangan yang membuat penilaianku jadi kurang sempurna. Langsung aja kita mulai. Di dalam paket pembelian kita mendapatkan gamepad manual bookable charger, USB Type-C dan dongle. Gamepad ini memiliki 3 cara untuk koneksinya. Ada Bluetooth, wire, dan wireless dongle. Aku sudah coba sambungin gamepad ini ke HP Android dan PC dengan mode Bluetooth dengan minim latensi di game-game ringan. Udah dilengkapi Hall effect pada kontrolernya hingga nilai tes Singularity-nya 0% dalam mode ini dan 9% pada mode ini. Dilengkapi juga Hall trigger pada bagian tombol R2 dan L2. Kalau kalian bermain game racing, pastinya kalian memerlukan jarak untuk menekannya. Tapi jika kalian ingin bermain game shooter, kalian bisa switch di bagian tombol ini. Kapasitas baterainya juga besar di 1000 mAh yang diklaim bisa bermain hingga 25 jam non-stop. Waktu pengisian dayanya 2 hingga 3 jam saat di-charge. Oh iya, gamepad PXNP 5 ini juga memiliki polling rate 1000 Hz dalam mode dongle dan wired. Ya, kalian nggak salah dengar. Untuk mendapatkan polling rate 1000 Hz dalam mode dongle, kita harus update firmware-nya di website PXNP 5. Langsung aja kita masuk ke websitenya, lalu scroll ke bawah dan klik menu tools. Download dongle R5 firmware V215 ini. Kalian install aja dengan cara mengikuti instruksinya. Nah, kalau udah selesai, sekarang gamepad kalian sudah mendapatkan polling rate 1000 Hz dalam mode dongle. Wow. Nah, ini adalah polling rate sebelum aku update ya. Cuma dapat 250 Hz aja polling rate-nya ya dalam mode dongle sebelum kita update. Nah, dalam mode Bluetooth-nya, gamepad ini mendapatkan angka polling rate 125 Hz. Dalam sehari-hari aku main gamepad ini menggunakan mode Bluetooth ya. Untuk mode Bluetooth-nya benar-benar tidak ada latensi ya. Aku nggak ngerasain sama sekali ya kalau main game-game casual biasa ya. Game-game bukan kompetitif pastinya. Dari segi desain aku nggak tahu harus bagaimana menilainya karena aku nggak terlalu peduli. Yang penting anti-slip di bagian grip. Dari feel genggamannya sangat ergonomis. Semua tombol cukup kliki mengingat tipe tombolnya ini adalah membran tactical. Ada 4 tombol makro di belakang untuk digunakan perekaman game-game fighting. Gamepad ini juga sudah dilengkapi tombol turbo. Gamepad ini sudah dilengkapi gyro sensor untuk bermain game Nintendo Switch. Nah, ini nih poin penting banget di harga range 200.000 ya. Dia sudah punya Hall effect, sudah punya switch trigger, dan sudah ada gyro sensor. Untuk mengaktifkannya, kita perlu koneksikan gamepad ini dalam mode Nintendo Switch. Langsung aja nih di bagian belakangnya ini kita geser ke bagian Nintendo Switch. Untuk cek kalibrasinya melalui Steam juga bisa ya. Kalibrasi ini sudah aku coba di game Nintendo Switch. Untuk mengatur setting gyro kalibrasinya, kalian bisa cek di buku manualnya bagian ini, atau kalian bisa kalibrasi melalui aplikasi Steam. Kita juga bisa adjust level vibrasi. Ini lagi nih kelebihan dari gamepad PXNP 5 di harga 200.000. Kita juga bisa menonaktifkan vibrasinya dalam settingan ini. PXNP 5 juga sudah dilengkapi dengan aplikasi untuk mengatur tombol-tombol. Tapi sayangnya aplikasi ini nggak aku gunakan karena hanya tersedia di Android dan iOS. Aku berharap kedepannya aplikasi ini sudah tersedia di Windows juga. Mengingat aku lebih sering menggunakan gamepad ini untuk PC ketimbang smartphone. Minusnya controller ini buat aku adalah bagian di padnya ini kayak nggak empuk.
terkesan murahan dan ringkih sekali. Aku juga nggak tahu ini jenis apa sih pencetan begini, apakah ini masuk ke membran. Aku khawatir bagian di padnya ini berumur pendek karena build quality-nya. Selebihnya aku sangat puas dengan fitur yang dimiliki pada gamepad PXN P5 ini, mengingat harganya di 200 ribuan ya. Andai saja tombol di padnya tidak seperti ini, mungkin aku akan beri nilai sempurna. Oh ya, BTW aku dapat PXN P5 dengan harga segini. Itu sudah termasuk potongan diskon bla 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 ya di e-commerce ini. So, sekian review singkat PXN P5 dari aku. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan videonya. Terima kasih.